Saya mengapresiasi dan menilai positif langkah kolaboratif yang diinisiasi Dewan Pers dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Insan pers memiliki peran sentral sebagai salah satu kunci sukses penanganan pandemi yang secara sungguh-sungguh diupayakan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, akademisi, dan dunia usaha. Kegiatan Fellowship Journalism kali ini merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan gotong royong antar elemen bangsa untuk menghadapi dampak pandemi yang multidimensional ini. Bapak Ibu rekan jurnalis sekalian, beberapa ahli menyebut situasi pandemi COVID ini sebagai salah satu fenomena Black Swan atau angsa hitam, yakni peristiwa langka yang berdampak besar, sulit diprediksi, di luar perkiraan biasa, serta menimbulkan berbagai ketidakpastian. The unknowns. Pandemi COVID-19 merupakan peristiwa yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Informasi kredibel dan terpercaya tentu semakin dibutuhkan untuk menjamin arus informasi yang bebas dari penyalahgunaan informasi seperti misinformasi, disinformasi, ataupun malinformasi. Melalui program Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini, saya percaya para peserta dapat menjadi garda terdepan untuk menciptakan pemberitaan yang menjunjung tinggi etika jurnalistik, serta pada akhirnya mampu membawa perubahan perilaku masyarakat demi mencegah penularan COVID-19. Pemerintah menyadari bahwa agar akhir dari pandemi COVID-19 ini dapat segera terwujud, dibutuhkan upaya perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan. Makanya saya setuju ini kerjasama ini dilanjutkan. Perilaku hidup bersih dan sehat ini diterapkan bukan saja untuk sementara waktu sampai pemberian vaksinasi, namun diharapkan dapat menjadi budaya dan gaya hidup baru masyarakat Indonesia seterusnya. Disinilah peranan penting insan pers, terutama untuk mencerdaskan masyarakat melalui pemberitaan yang edukatif, informatif, akurat, dan komprehensif dalam menggambarkan fenomena COVID-19 dan berbagai dampaknya. Dengan demikian, masyarakat dapat semakin memahami cara-cara melindungi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat lingkungannya secara tepat. Di samping pemberitaan terkait perubahan perilaku, insan pers juga merupakan garda terdepan dalam menginformasikan program vaksinasi kepada masyarakat secara luas. Dalam menyuguhkan informasi mengenai vaksin COVID-19, insan pers perlu menyertakan data dukung dan penjelasan ilmiah dari para pakar sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dan keyakinan masyarakat akan manfaat vaksin. Secara khusus, saya juga ingin meminta dukungan para insan pers untuk turut mendukung kelancaran diseminasi informasi vaksin yang telah kita nantikan bersama dengan terus menyemarakan semangat tagar vaksinasi untuk negeri. Tagar vaksinasi untuk negeri melalui pemberitaan-pemberitaan yang sesuai. Bapak Ibu jurnalis, rekan jurnalis sekalian, pada bulan November 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika merilis hasil survei literasi digital dengan responden dan yang mewakili 34 provinsi. Survei tersebut menunjukkan bahwa media sosial menjadi sarana utama bagi masyarakat dalam mengakses berita dan informasi, disusul oleh televisi,
situs berita online, situs resmi pemerintah, media cetak, dan radio. Sebagian kecil masyarakat bahkan tidak mengakses informasi sama sekali. Tingginya popularitas media sosial sebagai media penyebaran informasi perlu diperhatikan oleh para insan pers, sehingga dapat terus menghadirkan informasi yang akurat secara inovatif dan kreatif melalui media sosial. Di era popularisasi platform digital ini, insan pers juga harus semakin cermat dan profesional dalam mengabarkan informasi-informasi di media digital yang tidak saja harus benar, namun juga berkualitas dan bermakna. Lebih dari itu, dalam era demokrasi saat ini, pers merupakan kanal penyerapan aspirasi masyarakat sebagai wujud dari fungsi check and balance bagi pemerintah. Kebijakan dan kecermatan para insan pers dibutuhkan agar aspirasi ini dapat disampaikan secara jujur dan terbuka. Objektivitas penyampaian aspirasi ini dibutuhkan untuk menjamin relasi pemerintah dan media massa yang lebih baik, terutama dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Melalui penyampaian aspirasi yang positif, bijak, dan konsisten, pemerintah dapat terus meningkatkan aksi nyata dalam melindungi dan mensejahterakan segenap masyarakat Indonesia. Bapak Ibu rekan jurnalis sekalian, sebelum saya akhiri, izinkan saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh rekan jurnalis yang bergabung dalam program Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku ini.